Halo semuanya, selamat sore buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang metal nanokristal pada mata kuliah nanoteknologi dengan dosen pengampu Ibu Elfrida Ginting, PhD. Adapun anggota kelompok dari kelompok 6 ini yaitu yang pertama ada Eklesia Siregar, yang kedua ada Sri Rahayu, yang ketiga ada Fairuza Rifdasyaan, dan yang terakhir ada Syafrina Letare Lomsara Lubis. Nah, untuk latar belakang ini akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Sri Rahayu. Kepada Sri Rahayu kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kata nanoteknologi merujuk pada zat yang memiliki ukuran lebih kecil dari 100 nanometer. Nanopartikel berbahan logam yang stabil sering digunakan sebagai katalis reaksi karena harganya yang terjangkau. Bahan yang ramah lingkungan yang dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti di kesehatan, elektronik, sains material, dan sebagainya. Karakteristik struktural termasuk komposisi, bentuk, ukuran, dan sifat kimia permukaan akan berdampak pada toksisitas dari nanomaterial. Next. Karena karakteristik fisikokimia mereka seperti morfologi, ukuran dan distribusi, sifat magnetik, sifat antibakteri, dan aktivitas katalik dari nanomaterial seperti tembaga, emas, perak, telah menarik perhatian ilmuwan dalam beberapa dekade terakhir. Ada beberapa cara untuk membuat nanopartikel baik secara fisika, kimia, dan biologis. Namun, pendekatan secara fisika dan kimia memiliki kekurangan, termasuk penciptaan produk bisa berbahaya dan beracun. Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini akan membahas mengenai karakteristik dari nanokristal struktur dan aplikasinya, serta bagaimana metode karakterisasi yang tepat untuk nanokristal ini. Adapun rumusan masalah yang kami ambil yaitu yang pertama, bagaimana karakteristik nanopartikel berbahan logam dan strukturnya. Yang kedua, bagaimana preparasi dan karakterisasi dari nanopartikel berbahan logam. Adapun tujuan penelitian ini yang pertama ada mengetahui karakteristik nanopartikel berbahan logam dan strukturnya. Yang kedua, mengetahui preparasi dan karakterisasi dari nanopartikel berbahan logam. Baik, untuk landasan teori, yang pertama itu ada definisi nanokristal. Nanokristal adalah kristal nanoskopik dengan dimensi ukuran kurang dari 100 mikrometer, 10 mikrometer, yang mengandung 100% obat tanpa bahan pembawa tetapi mengandung bahan stabil, surfaktan, atau polimer. Yang kedua, yaitu ada karakteristiknya. Nanokristal memiliki sifat unik berupa rasio aspek tinggi, luas permukaan tinggi, kekuatan mekanik tinggi, dan sifat kristal cair dan pada dasarnya hidrofilik. Yang ketiga, ada nanopartikel logam. Nanopartikel logam menunjukkan sifat yang lebih unggul daripada nanokristal massal karena ukurannya yang lebih kecil, morfologi yang beragam, dan aspek kristal terbuka yang dapat dikontrol. Yang ketiga yaitu ada struktur. Beberapa aplikasi nanokristal selulosa selaras yang ada dan mungkin di masa depan mencakup pengisi untuk pengembangan sifat mekanik dan termal, biokomposit, dan peningkatan sifat optik dengan keterbatasan rendah untuk pencetakan resolusi tinggi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Fairuza. Kepada Fairuza kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya yaitu sintesis nanopartikel dengan bioreaktor ekstrak biji jarak pagar dan kajian aktivitas antibakterinya. Nah, di sini nanopartikel itu merupakan partikel logam
perak yang memiliki ukuran kurang dari 100 nanometer. Nah, nanopartikel memiliki keunggulan dibandingkan senyawa antimikroba atau antibiotik yang memiliki aktivitas bakteriostatik, yaitu dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Nanopartikel Ag tersendiri ini terserap ke dalam membran sel bakteri melalui interaksi dengan sulfur yang menyebabkan perubahan struktur DNA sehingga menyebabkan kematian sel bakteri. Nanopartikel Ag melepaskan ion Ag+ yang dapat berinteraksi dengan protein yang mengandung sulfur dalam dinding sel bakteri. Ion Ag+ terlarut berinteraksi dengan dinding sel dan protein sitoplasma. Protein pengembangan nanopartikel Ag di berbagai bidang sangat terbuka luas, antara lain sebagai masker dan antimikroba. Pada bidang pangan, nanopartikel Ag dapat diaplikasikan pada pengemas pangan sebagai film kemasan antimikroba. Lalu pada umumnya, sintesis nanopartikel Ag ini dilakukan menggunakan 3 metode, yaitu metode fisika, kimia, dan biologi. Metode fisika merupakan proses pereduksi padatan logam perak menjadi partikel perak berukuran nano secara mekanik serta membutuhkan peralatan yang mahal. Metode kimia dilakukan dengan cara menggunakan bahan kimia yang umumnya sangat reaktif dan beracun serta menjadi polutan bagi lingkungan maupun makhluk hidup. Metode reduksi dengan memanfaatkan ekstrak tumbuhan sebagai agen pereduksi bersifat aman dan mudah diperoleh sehingga dapat menjadi alternatif dalam preparasi nanopartikel. Sintesis nanopartikel Ag dengan memanfaatkan ekstrak tumbuhan mampu mereduksi penggunaan bahan kimia berlebihan yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sintesis nanopartikel Ag tersebut menggunakan ekstrak tumbuhan yang dapat berperan sebagai bioreduktor. Penelitian ini bertujuan untuk sintesis nanopartikel perak Ag dengan memanfaatkan ekstrak biji jarak pagar sebagai reduktor dengan pengamatan pada aktivitas redoks secara spektrofotometrik gugus aktif dengan FTIR, ukuran partikel dengan PSA, foto produk pada pembesaran 10.000 dan 15.000 dengan SEM dan aktivitas antibakteri. Dan aktivitas nanopartikel Ag terhadap bakteri uji gram positif dan uji gram negatif. Next. Nah, di sini penelitian ini menggunakan bahan yang dimana yang pertama bubuk nanopartikel Ag, 2 ekstrak biji jarak pagar, yang ketiga media nutrien agar, keempat nutrien broth, 5 bakteri gram negatif, 6 bakteri gram positif. Next. Untuk metodenya yang pertama ekstrak biji jarak. Di sini biji jarak dikeringkan terlebih dahulu pada suhu 60 derajat Celcius selama 12 jam. Lalu biji jarak digiling kering. Terus bubuk kering biji jarak tersebut direbus. Lalu larutan biji jarak tadi dipisah antara fase cair dan fase padat. Dilakukan penyaringan dengan kertas Whatman. Lalu hasil penyaringan cairan rebusan biji jarak pagar tersebut menjadi ekstrak biji jarak pagar. Yang kedua, proses sintesis nanopartikel Ag. Di sini dilakukan dengan mencampur larutan AgNO3 dan larutan ekstrak biji jarak pagar. Larutan AgNO3 dengan konsentrasi 10-2 M direaksikan dengan ekstrak biji jarak dengan perbandingan 1:5, 1:10, 1:15, dan dilakukan pemanasan di atas penanas air listrik pada suhu 80 derajat Celcius.
diamati dengan adanya perubahan warna larutan dari awalnya berwarna bening sampai berwarna kekuningan hingga coklat setelah pemanasan selama 15 menit. Next. Karakterisasi nanokristal. Analisis spektrofotometri UV vis. Hasil larutan nanopartikel lagi diukur menggunakan spektrofotometer UV vis. Instrumen spektrofotometer UV vis distandarisasi dengan menggunakan belangko. Belangko yang digunakan adalah air deionisasi, panjang gelombang koloid perak pada kisaran 300 sampai 700 nanometer. Serapan di wilayah cahaya tampak adalah 370 sampai 500 nanometer. Dengan puncak plasmon berkisar pada 445 nanometer yang menunjukkan ciri khas nanopartikel perak. Lalu yang selanjutnya analisis particle size analyzer atau PSA. Analisis distribusi ukuran nanopartikel perak diukur menggunakan particle size analyzer atau PSA. Larutan yang mengandung nanopartikel perak dimasukkan ke dalam kuvat kemudian dianalisis dengan instrumen PSA. Pengukuran dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius dengan indeks bias sebesar 1332 dan viskositas sampel sebesar 0,8878 cp. Selanjutnya, yang ketiga itu analisis morfologi nanopartikel perak dengan scanning elektron mikroskopi atau SEM. Analisis ukuran dan bentuk nanopartikel perak menggunakan instrumen scanning elektron mikroskopi atau SEM, yang dimana prosedurnya itu meneteskan suspensi di atas plat listrik yang bersih dan memungkinkan air dapat menguap. Yang keempat yaitu analisis dengan Fourier Transform Infrared atau FTIR. Nanopartikel perak yang terbentuk dari ekstrak biji jarak dipisahkan dari protein dan senyawa lain dengan cara diendapkan menggunakan sentrifugasi pada kecepatan 10.000 rpm selama 20 menit. Hasil padatan dikeringkan dengan menggunakan oven selama 24 jam. Diambil sebanyak 2 mg, sampel dicampur dengan 100 mg KBR, dibuat pelet lalu di IR dengan jangkauan bilangan gelombang 4.400 sampai 500 cm menggunakan instrumen FTIR. Next. Dan yang terakhir, pengujian kapasitas antibakteri dari nanopartikel Ag. Tahap pertama adalah persiapan kultur uji. Kultur murni bakteri yang diuji yaitu 2 macam bakteri, gram positif dan gram negatif. Diinokulasikan ke dalam 10 ml nutrien broth cair. Setelah itu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Konsentrasi bakteri diatur hingga mencapai 107 sel per mililiter. Yang tahap kedua yaitu pengujian aktivitas antibakteri sebanyak 100 ml inokulum dimasukkan ke dalam cawan Petri yang telah steril. Selanjutnya ditambahkan 20 ml nutrien agar cair pada suhu 45 derajat Celcius sambil dihomogenkan dan dibiarkan hingga menjadi padatan pada suhu 30 derajat Celcius. Pada media yang telah padat diisi dengan nanopartikel Ag yang telah disiapkan sebelumnya. Larutan nanopartikel Ag kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Dan bening yang berada di sekitar sampel diukur diameternya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fairuza. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami Eklesia. Kepada Eklesia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah mengenai analisis UV vis, di mana pada gambar ini hasil
ekstrak biji jarak yang direaksikan dengan lautan Akno atau perak nitrat memiliki rentang gelombang maksimal yang luas berkisar antara 200 hingga 500 nanometer. Nah, di sini dapat dilihat bahwa terjadi penurunan gelombang maksimal pada sampel E1P10. E1P10 itu maksudnya adalah rasio volume ekstrak biji jarak dibandingkan dengan volume Akno 3 itu 1:10. Dan E1P15 itu terjadi penurunan tingkat gelombang maksimalnya seiring dengan meningkatnya volume lautan dari perak nitrat yang ditambahkan ke dalam ekstrak biji jarak. Kemudian penurunan ini kemungkinan karena nanopartikel perak yang tersisa sangat sedikit akibat oksidasi menjadi ion Ag sehingga tidak lagi memiliki kemampuan menyerap cahaya pada panjang gelombang optimum secara maksimal. Ditandai dengan perubahan warna menjadi kuning kecoklatan hingga kemerahan. Selanjutnya, kemudian ada mengenai FTIL. FTIL ini mengetahui keberadaan senyawa fungsional yang terdapat pada lautan nanopartikel dari perak yang ditunjukkan pada gambar bahwasanya ada gelombang 3434,4 itu menunjukkan adanya peregangan OH dan kemudian pada puncak 2922,68 cm itu ada dan 2853,65 ada peregangan ikatan CH aldehid. Kemudian pada puncak yang lemah bilangan 1457,54 dan 1383,68 ada mengindikasikan vibrasi ikatan CN serta ada gugus amida dari protein dalam ekstrak biji jarak pagar. Kemudian ikatan CO sebagai kelompok asam karboksilat ditunjukkan pada 8 bilangan gelombang 1736,14. Pada bilangan gelombang 1043,26 adanya vibrasi ikatan CN pada kelompok gugus amina. Kemudian gugus amina ini yang terdapat pada ekstrak biji jarak memiliki peran dalam proses produksi ion perak menjadi Ag0 atau nanopartikel perak. Hasil ini menunjukkan bahwa protein dapat meningkatkan permukaan nanopartikel baik melalui kelompok amina bebas atau residu resisten yang bertindak sebagai agen penstabil nanopartikel. Adanya gugus fungsional yang ditunjukkan dalam FTIL tersebut memastikan bahwa ekstrak biji jarak pagar memiliki kemampuan ganda baik sebagai agen produksi maupun penstabil NPAG, di mana gugus karboksil dan gugus aminala yang berperan dalam kestabilan dan proses reduksi dari partikel Ag ini. Kemudian ada di bagian bawahnya adalah hasil dari spektroskopi scanning elektron mikroskopi, ya, di mana morfologi NPAG atau nanopartikel jarak ini dianalisis morfologinya dari lautan ekstrak biji jarak yang bersifat polidispersi dan berbentuk bola berserabut dengan partikel yang tidak seragam serta cenderung beraglomerasi, di mana kecenderungan NPAG beragregasi ini disebabkan adanya efek Graf-Blom dan Graf-van der Waals dalam lautan. Adanya kecenderungan NPAG untuk beragregasi menyebabkan ukuran atau diameter partikel nano tidak seragam. Kemudian, next ya. Di bagian atas ini ada hasil dari PSA atau Particle Size Analyzer, di mana hasil pengukuran PSA ini berbentuk distribusi sehingga dapat digunakan untuk menentukan ukuran partikel sampel E1P10 dan E1P15 memiliki ukuran yang semakin besar. Jika semakin besar konsentrasi aknonya, maka menyebabkan aglomerasi dan distribusi ukuran NPAG-nya menjadi besar. Hal ini berkaitan dengan pengujian aktivitas bakteri yang di bagian bawah, di mana ukuran nanopartikel dengan luas permukaan besar dapat untuk berinteraksi dengan beberapa bakteri dibandingkan nanopartikel berukuran perak berukuran besar, sehingga dapat memberikan efek antibakteri yang besar, di mana peningkatan ukuran partikel akan mengurangi luas permukaan kontak dan distribusinya semakin besar dan mengurangi eliminasi tingkat
bakteri. Selanjutnya, Chef. Jadi sintesis ini kesimpulannya adalah sintesis nanopartikel perak ini memiliki ukuran antara 33 sampai 116 nanometer. Ketidakstabilan ukuran NPAG ini memerlukan perlakuan sonikasi dan pertambahan stabilisator sehingga diperoleh ukuran yang stabil dan seragam. Kemudian lautan NPAG, hasil sintesis memiliki kemampuan sebagai antimikroba. NPAG sampel lebih efektif dalam menghambat bakteri gram positif dan negatif daripada NPAG komersial. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Eklesia. Untuk dari kesimpulan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa nanokristal adalah kristal yang anoskopik dengan dimensi ukuran 1 sampai 10 nanometer. Pada proses pembuatan nanokristal ini dari metal biasanya melibatkan proses yang membutuhkan kontrol yang cukup tinggi atas ukuran dan orientasi atom-atom dalam struktur kristal. Nah, untuk ukuran dan bentuk metal nanokristal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap performa aplikasi tertentu, termaksud pada penggunaan dalam sensor yang dapat meningkatkan sensitivitas dan kecepatan respon sensor. Untuk karakteristik nanokristal ini dapat dianalisis dengan analisis spektrofotometer UV-Vis, PSA, FTIR, dan SEM yang seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kami tadi. Baik, sekianlah yang dapat kelompok 6 sampaikan. Untuk kekurangannya mohon dimaklumkan. Sekian dan terima kasih.